Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Nanoto Podcast bersama saya Aji Giswara dan Saya Megi Asmara. sekarang kita di studio kedatangan bintang tamu Pak Ferry Ari Bukarkombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dari banyak puasa. Puasa masih aman ini. Jadi belum ada yang bolong. Alhamdulillah. Pemirsa, sebagaimana janji kami pada podcast kemarin, kami akan berbicara tentang musik. Malam hari ini kita akan berbicara tentang musik. Kebetulan di studio ini ada pencipta lagu, ada master seremonial, semua ini ada musisi yang sudah sangat handal di bidangnya. Bagaimana cerita tentang musik? Ya, tentang musik ini kalau pada kahop pada zaman dulu itu tahun 70-an, kita menikmati musiknya lewat kaset ya atau CD pada waktu itu. Biasa juga kita menikmati lagu itu lewat siaran radio. Ya, hanya itu yang ada karena pada waktu itu juga televisi juga biasa kita menonton langsung di layar kaca televisi di acara-acara seperti Aneka Ria Safari, Aneka Ria Nusantara, album minggu. Ya. Kalau sekarang kan ada istilahnya konser musik. Konser kalau Turun konser musik ya. Dibandingkan dengan dulu, ya. Kalau sekarang ini kan bisa langsung kita menyaksikan di lapangan-lapangan biasa ada konser-konser yang seperti artis-artis yang datang dan kita menyaksikan langsung di situ. Lalu kemudian pada waktu dulu ya banyak grup-grup. Ada yang seperti kalau pop itu ada grup Kus Bersaudara dan juga ada Deloitte, ada semua grup-grup Bimbo. Ya pada waktu itu kalau aliran pop. Kalau di dangdut itu ada Soneta Group. Ya ada penyanyinya ada yang namanya Muksin Al Atas dan juga ada Mansur S dan juga ada penyanyi yang namanya Ahmad Rafiq yang dikenal dengan panggilan Arafik. Pandangan pertama. Ya. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang musik daerah Kelly lagi Pak, sehubungan di studio ada pencipta lagu daerah Kelly, Pak Ferry. Iya. Ya, bisa diceritakan tentang musik daerah Kelly menurut Bapak? Iya, musik daerah Kelly itu memang sangat digemari oleh orang yang tertentu kan, terutama kita orang Kelly yang jadi persoalan sehingga tidak bisa dia menasional karena keterbatasan mengartikan itu. Seperti apa yang kita lakukan sekarang kan? Padahal Bapak bukan orang Kelly supaya. Kalma. Ya, jadi berdasarkan itulah saya merasa terpanggil untuk gimana cara lagu Kelly ini bisa terpopuler ke seluruh Indonesia. Makanya saya inginkan ada namanya voice di depan. Jadi kita terangkan tentang lagu Kelly itu melalui keterangan bahasa nasional, mulai dipahami. Nah kebetulan kemarin saya punya paman dari Manado kan, dalam mobil dia nonton ada saya punya lagu tentang lagu apa Paul Maturu. Nah, karena di situ dibuat voice di depan tentang cerita lagu itu, maka lagu itu diputar dari Manado sampai Palu di Masai. Ya. Jadi turun saya punya tunggu. Coba buka kau punya file itu tentang lagu Kelly. Karena saya nonton dia. Oh boleh. Saya putar dia bilang sudah betul ini. Karena yang di mobil keheranan. Kenapa ada orang Manado bikin lagu Kelly? Yeah. Nah, saya punya bilang itu saya punya ponakan dari anak kakak. Oh ya begitu ya. Sampai saya terangkan sudah tentang ini lagu ini. Nah gitu. Jadi ada pengantarnya terlebih dahulu supaya mereka paham tentang lagu tersebut. Itu yang saya mau katakan di sini. Ketika kita mau bahasa Kelly sehingga bisa
menasional, maka ada dia punya voice. Apalagi lagu Bapak ini bahasa dari yang sangat tinggi. Iya, makanya anak-anak sekarang tidak mengerti dengan bahasa ini, tidak bahasa, ya, tidak paham kayak asli. Iya, seperti anak-anak sekarang ini biar tanggisu siku tidak tahu lagi apa itu siku. Ternyata tanggisu. Tantangisa. Iya, rahan. Iya, tantangisa kalau iya, bahasa kailinya asli. Iya, jadi kemudian kalau saya menerangkan tentang lagu dulu dan kekinian itu kan kita cuma berbicara tentang karakter musik saja. Jadi karakter musik dulu itu memang periodenya lain, lain. Dia diantar dengan akustik yang tanpa elektrik kan. Jadi perbedaan itu sekarang nampak sekali. Dulu kan masuk rekaman, kita harus ke dapur rekaman, masuk ke dalam. Tapi sekarang di HP saya sudah jadi. Jadi lagu, makanya dulu kalau membuat lagu satu saja sampai ke dapur rekaman itu berbulan-bulan. Jadi satu lagu. Sekarang saya bisa buat lagu 5 satu malam. Luar biasa. Gitu. Kalau dengan studio, tanpa studio, maka iya. Gitu ya. Memang lagu sekarang Pak terlalu mudah dilupakan. Tidak seperti lagu-lagu dulu sangat abadi. Iya, lagu-lagu lama atau lagu-lagu dulu itu tetap diingat sampai sekarang. Ya. Sekarang ini bicara tentang master seremonial. Ini kan nafasnya sebuah pesta ini, sebuah acara. Jadi kan Bang Megin kan termasuk seorang MC yang sangat kocak. Iya. Banyak yang ini sangat menghibur Pak. Ya. Coba kita bisa dengarkan contohnya. Bisa ditartikan contohnya Pak. Iya, sahabat. Oh iya, kalau ke cara-cara MC di pesta, di pesta pernikahan umpamanya, ya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, alhamdulillahillazi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahul habibul karim. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, jumpa kembali bersama kami Roland Ben Paulo, pimpinan Munif Bahmid. Kesempatan kali ini kembali menghibur Anda. Semoga dengan kehadiran kami membawa semangat di hati Anda. Salam sejahtera, salam kedamaian, salam kompas selalu, penuh persahabatan dari kami untuk Anda. Dan sebagai tembaga awal jumpa kita kesempatan kali ini, saya akan hadirkan seorang penyanyi yang punya nama titik-titik. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Mau lanjut Tono. Iya. Ceritanya Bang Megi tentang musik ini. Menurut Bang Megi suka musik apa? Ya, kalau saya ya sebenarnya suka semua. Cuma yang paling senang saya dengan lagu-lagu dari dangdut, Arafik. Ya, Arafik, ya seperti milik kedua judulnya. Milik kedua ini begini. Ya. Tanpa musik ini. Tanpa musik. Sejuta bunga yang indah, tak seindah milikku, cinta yang suci terbina, otak muda berlalu, aku rindu sekali nggak terbawa mimpi, aku datang kemari ingin nongol. Na 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 na. Mantap. Seperti itu lagunya. Gitu Arab ya. Gimana? HP tanda-tanda Saya terus terang belum pernah melihat beliau ini nyanyi di panggung, tapi saya masih menyaksikan beliau menjadi MC. Iya. Tapi malam ini betul saya akui banget. Sekarang saya kalau Arab. Iya betul. Maka dia capek berdiri. Ada yang saya garis bawahi dalam pertemuan kita malam. Waktu diwawancara tadi suara beliau ini lain, tapi setelah jadi MC lain lagi dia punya. Itu ya luar biasa. lagi. Ya begitulah kira-kira waktu itu di acara-acara. Lanjut ya Bang. Teman dan Faveri. Kalau Faveri ini sejak kapan menciptakan lagu? Lagu kayak utamanya? Iya.
Sebenarnya saya ini bukan orang Kaili asli sebenarnya. Ya. Bukan Kaili asli. Sebab ketika waktu masih di SMP, saya memang tidak pernah berbahasa Kaili. Iya. Nanti ada keinginan saya untuk menulis lagu Kaili, sehingga saya harus mempelajari bahasa Kaili. Iya. Tapi bahasa Kaili yang saya pelajari adalah bahasa Kaili yang agak tinggi, Iya. tinggi dari sastra tinggi, sehingga anak-anak sekarang tidak paham tentang ini. Dan saya tidak paham itu. Iya betul, saya akui, jangankan anak-anak, kita saja jadi bahasa tidak paham. Iya. Karena saya pelajari ke dalamnya kan, yang saya ambil dari orang-orang tua adat. Karena itu berbahasa adat harus dengan bahasa Kaili yang normal, yang bagus, yang tinggi lah, sastra tinggi. Karena dalam menulis bahasa Kaili ini harus ada dia punya istilahnya itu mengatur dia punya bar. Iya. Ketika barnya salah maka kita cari kata lain dari Jangan kata ya sepadan dengan kata itu sehingga kita mengejar barnya itu mat. Nah itu. Jadi kalau pencipta lagu tidak mengenal itu partiturnya dengan dia punya bar itu, maka perbenaran kata kurang tidak akan jadi lagu Kaili itu. Sehingga ada bahasa Kaili lain kemudian diartikan dengan lain. Nah gitu. Disitulah saya mempelajari bahasa Kaili sehingga lagu-lagu saya sekarang ini yang saya buat itu kurang lagu bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa Kaili saja. Tapi khususnya bahasa Rai. Ada juga biasanya saya ambil dalam kata-kata dari bahasa Ledo. Misalnya perbenaran bahasa Kaili Rai kurang, terpaksa harus ambil bahasa Ledo. Karena saya untuk mengajar dia punya bar itu, tetukan itu. Nah demikian. Mungkin kalau cuma itu. Jadi sekitar tahun berapa ya, saya lupa sudah. 80-an. 80-an ya, 80-an kalau saya SMP memang. Baru saya tapi sudah belajar bahasa Kaili tapi belum bisa ungkapkan. Begitu. Tapi sekarang sudah lancar. Dan bisa lagi dijual saya. Tapi Pak Mei paham semua itu. Ya. Paham Pak Mei tentang bahasa Kaili semua. Bahasa Kaili ya, insyaallah. Oke. Pengalaman menjadi MC lagi. Iya. Pengalaman jadi MC ini banyak yang Kesan. yang berkesan itu biasa kita kalau dulu masih alat itu dimuat dengan mobil trek. Jadi satu grup itu dengan penyanyi atau vokalis di dalam mobil trek semua. Pakai kasur di dalam. Kemudian pakai tenda. Iya. Yang lebih kalau hujan itu, di situ walaupun pakai tenda tetap tembus. Dukanya itu. Iya, itu yang dukanya. Yang sukanya Sukanya trek. Satu di dalam trek itu di atas kasur. Ngerasa. Nanyama ya kalau Kaili bilang itu nanyam, enak di atas kasur. Itulah suka dukanya. Iya. Dan juga pernah ini waktu main gambus pada waktu itu. Gambus dengan sonata gambus, sonata band. Ada musik ya? Iya, ada gambus. Jadi ada waktu itu di Mautom. Mainnya di Mautom. Pulang di daerah Santigi. Ada nama kampung Santigi. Di daerah Pantai Timur, Santigi. Di situ mobil rusak. Mogok. Gamburi sini namanya Ali. Dari Kabonga. Kemudian ada Nur Fitra juga. Penyanyinya pada waktu itu. Muhammad Bahmid. Kemudian saya. Ada Nigdat. Yang putranya Sonata Band itu. Berjalan sampai di Kota Raya. Pada waktu itu. Ada mobil, tahan mobil. Open. Sepotong-sepotong sampai Kota Raya. Nagiro Oto. Pada waktu itu. Ya. Tapi sampai juga. Sampai juga. Nah, mobil taksi saja langsung Palu. bisa di Pokoknya perlengean. Iya. Saya mau tanya Pak Ferry. Dari semua lagu yang Anda ciptakan yang mana paling berkesan? Lagu yang paling berkesan. Ada lagu yang saya ciptakan tahun berapa itu ya. Itu tuh ya. Tapi ada lagu yang baru saya ciptakan ini memang
itu lagu dalam keadaan sakit. Iya. Jadi saya bangun, kemudian ketika itu saya coba menulis. Saya tulis jamnya, tapi itu memang terjadi betul. Saya iya, karena sudah sakit, ada yang tidak enak perasaan, jadi saya kasih bangun istri. Coba bangun dulu. Saya tidak enak, jangan-jangan sudah terakhir saya ini. Dia sudah meninggal. Jadi saya buat sebuah lagu itu namanya Ni Paul Matur judulnya. Iya. Jangan dulu tidur. Jangan dulu tidur. Jadi lagu itu memang menceritakan saya dalam keadaan tidak enak perasaan. Jadi saya punya perasaan itu besok ini orang sudah rame di rumah. Ketika perasaan itu memang tidak biasanya. Kalau dulu waktu saya masih merokok, saya masih kalau sakit-sakit begitu, kalau saya masih minta rokok berarti masih hidup itu. Oh ya siap itu. Tapi karena saya tidak merokok, maka terakhir sudah saya punya perasaan, mati sudah lagu itu. Nah gitu. Sehingga tercipta lagu itu namanya Ni Paul Matur. Nah, Kalau lagu yang berkesan yang sudah tertampil di YouTube yang mana? oh itu album Topalai. Nah, album Topalai itu juga unik itu album itu. Sebab dalam judul album ada Topalai. Tapi sebenarnya seharusnya lagu itu ada salah satu dari lagu itu membuat judul album. Ternyata tidak ada. Tidak ada, tapi Ada judul saya juga lagu. heran. Saya tidak pernah mengatakan pada pengedit perasaan saya. Tapi menurut mereka mengatakan, Bapak yang bilang. Nah, karena ada saksi, maka istrinya Pak Adem bilang, oh iya. Tapi saya mengalah. Yang fenomenal di lagu ini Pak, siapa? Linda. Memang pada saat waktu kami mengambil gambar, saya heran di beberapa tempat beliau itu nanti dilarang, nanti dia bukan dilarang, nanti disuruh berhenti. Ada disuruh berhenti. Ya sudah, karena dia punya dialek Bugis. Sudah selesai, nggak usah kau menangis. Iya. Jadi saya keheranan, saya belum pernah melihat orang begitu kan. Nah, lalu itu. Saya bilang, kalau lagu ini cuma biasa-biasa menurut saya kan. Tapi menurut beliau, jadi kenapa ini? Sampai lihat beliau sendiri hindain. Oh Dia sendiri, saya makanya. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa saya tidak tahu bahwa beliau itu akan meninggalkan kita. Ternyata begitu. Ternyata. Dan judul lagu itu memang Topalai. Bukan Topalai, maksudnya apa judul lagu itu? Miga. Betul-betul dipisahkan. Berpisah. Dan saya punya pertanyaan dengan lagu itu. Apa makna dari kejadian ini? Nanti terjawab itu ketika Linda sudah meninggal. Karena Ternyata itu maksudnya. Jangan berarti tanda. Bisa disampaikan ke pemirsa kalau ingin melihat lagu di mana, di channel mana? Oh iya, melihat di channel kalau mau melihat saya punya channel itu di channel Ferry Ari Bukar Kumbang. Begitu dia punya. Lagunya. Situ judul lagunya Miga. Diceraikan. Biasa. Sama dengan Topalai itu. Topalai. Iya, memang. Saya juga heran. Sampai sekarang saya tidak pernah mengakui bahwa itu saya yang mengatakan itu Topalai. Tidak pernah saya katakan. Cuman ya saya menurut orang saya yang bilang. Nah, tapi saya tidak lagi permasalahkan ya. Iya, kulikannya. Sahabat. Sehingga pada saat itu ada album kedua yang sudah kami rencanakan dengan Linda dan Supartin, ya, namanya sudah dirubah jadi Supartin. Ya. Itu tidak jadi, karena saya trauma. Saya bilang kalau lagu ini bukan lagi anak ini yang meninggal nanti cuma dia. Ini Supartin akan meninggal. Wah, saya tidak. Kan, saya kehilangan sahabat ini. Makanya saya bilang ini album berbahaya. Sehingga beberapa tahun kemudian saya mulai mengembalikan saya punya semangat untuk berseni lah, gitu. Ya. Pemirsa, sekarang kita mau dengarkan Bang Megi menjadi seorang reporter bola. Supaya untuk intermezzo sih murah. Reporter Topo Barsan. Iya.
Reporter bola. Ya, ada reporternya Barsanji. Kalau baca Barsanji bisa, kalau reporternya namanya kan jauh bola. Biasa pertandingan bola di lapangan itu saya biasa itu memang ini ya juga itu. Ya. Ya, seperti pertandingan sepak bola antara kesebelasan dari umpamanya Tawaili berhadapan dengan Wani, pemainnya arahkan ke depan mendekati kotak penalti, berikan kepada Rifo, arahkan lagi dia kepada Izan, dan kini kita nantikan sementara disambar di tengah jalan oleh Ferry, arahkan ke depan memasuki jantung pertahanan daripada Tawaili, kembali kita daripada Arslan, arahkan lagi ke depan memasuki jantung pertahanan kepada kepakan dia, arahkan ke depan, dan kembali kita nantikan dipetik dengan mudah oleh penjaga gawang Rifo, saudara-saudara, dan seperti itu kira-kira. Nah, Gadir. Luar biasa. Apa Magadir? Artinya Magadir capek berdiri. Nah, Memang luar biasa Dokter. Enak kira-kira. ya, luar biasa. Ya, begitulah kalau komentator bola. Luar Ya, biasa. laporan pandangan mata apa dilihat itu yang Ya, iya. disebut dalam itu. Ya. Boleh. Ya. Jadi itulah podcast kami malam hari ini. Semoga ini kita berhikmah dari kisah ini. Bagaimana tentang seorang pencipta lagu daerah Kaili. Sebenarnya bukan orang Kaili, tapi bisa membuat. Beliau ini adalah Kalma, Ya. Kalma. Kaili Makassar, Manado. Manado. Ya, Kaili Manado. Ya, luar biasa. Kemudian kami sangat menghibur kita malam hari ini. Pemirsa, demikian podcast kami pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf karena kami baru-baru ini, masih baru dalam acara ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan terus tampil menghibur Anda semua dengan podcast selanjutnya. Ya, dan mohon maaf kepada bapak-bapak yang sebesar-besarnya, juga mohon maaf kepada ibu-ibu yang sedalam-dalam. Saya Aziz Suara mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.